Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak sekalian wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, kita sudah memasuki malam yang ke-6 di bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala guna melaksanakan rangkaian ibadah yang dicintainya dan yang disunnahkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hadir melaksanakan sholat secara berjamaah dan kemudian kita duduk bermajlis guna membaca dan menelaah warisan dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat tahun 676 Hijriah. Beliau menuliskan untuk kita atau mengumpulkan untuk kita hadis-hadis dalam satu kitab yang beliau beri judul dengan Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari penghulu pemimpin para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini sejak pekan lalu kita sudah memasuki bab tentang perbudakan, ya, beberapa masalah-masalah terkait dengan perbudakan. Dan kita sudah menjelaskan kenapa sampai Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan masalah perbudakan setelah beliau menyebutkan bab-bab yang berkaitan dengan jihad fi sabilillah. Dan kita juga sudah sedikit menjelaskan tentang hakikat perbudakan dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam dalam masalah perbudakan. Dan juga kita sudah menyebutkan keutamaan membebaskan budak dan budak yang mana yang paling afdal untuk dimerdekakan. Itu kandungan pokok dari bab yang telah kita bahas dalam perjumpaan kita sebelumnya. Malam hari ini judul bab kita masih ada kaitannya dengan masalah perbudakan, yaitu bab yang ke-237, Babu Fadlil Ihsani Ilal Mamluk, bab tentang keutamaan berbuat ihsan, keutamaan berbuat kebaikan kepada para budak, keutamaan berbuat baik kepada budak-budak kita. Itu begitu judul yang disebutkan oleh Imam Nawawi, dan beliau menyebutkan kepada kita dua hadis
yang berkaitan dengan bab ini, dan beliau mulai dengan satu ayat dalam Al-Quran. Dan ini seperti yang kita sudah terangkan juga dalam perjumpaan-perjumpaan sebelumnya, termasuk dalam pembahasan kita pekan lalu, bahwa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, walaupun beliau menjadikan pokok pembahasan dalam kitab ini adalah pembahasan hadis, tapi beliau kadang mendahulukan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada kita hubungan yang sangat erat antara firman Allah, kalamullah, dan sabda dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya hadis adalah penafsir dan penjelas terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Untuk ayat di bab ini, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, ya. Kita bacakan dulu, kita bahas sebelum kita bacakan hadis yang terkait dengan bab ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, di ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Wabidil qurba, dan kepada karib kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dekat. Wal jari al junubi, dan tetangga yang di samping, ya. Ulama membedakan antara jari dzil qurba dan jaril junub dengan beberapa penjelasan. Di antaranya jari al-junub maksudnya adalah tetangga namun agak jauh, bukan tetangga yang langsung berdekatan dengan kita. Karena tetangga itu pada hakikatnya batasannya menurut banyak ulama kita adalah 40 rumah dari kita. Yang paling dekat itu yang disebut wal jari dzil qurba. Tapi kalau tetangga yang agak jauh namanya al-jar al-junub. Dan sebagian mengatakan al-jar al-junub artinya tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita. Adapun wal jari dzil qurba, dia sudah tetangga juga memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Nanti sedikit akan kita jelaskan. Was-sahibi bil jambi, dan teman yang ada di samping kita. Sebagian mengartikan maksudnya adalah teman secara umum, dan ada yang mengatakan yang dimaksudkan adalah teman kita pada saat kita melakukan perjalanan, teman safar. Dan sebagian menafsirkannya dengan teman sejawat, teman satu kerjaan dengan kita. Dan sebagian lagi mengartikan dengan zaujah, ya, dengan istri kita. Wabnis sabil, dan orang yang mengadakan perjalanan yang kehabisan bekal pada saat mereka mengadakan perjalanan. Musafir yang kehabisan bekal yang butuh untuk dibantu. Wama malakat aymanukum, dan apa yang berada pada tanggungan kalian. Dan maksudnya sini adalah wama malakat aymanukum adalah budak-budak kalian. Ini syahid, ya. Inilah kalimat yang karenanya Imam Nawawi rahimahullah taala
sebutkan ayat ini dalam judul bab kita, karena Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh untuk berbuat kebaikan kepada budak-budak kita. Dan sebagian mengartikan wama malakat aimanukum, termasuk yang di bawah tanggungan kita dari kalangan hewan-hewan ternak yang kita miliki, yang menjadi peliharaan kita, ini masuk dalam ayat ini. Jamaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita terangkan sedikit tentang ayat ini sebelum kita masuk pada pembahasan pokok dari hadis-hadis Nabi SAW. Ayat ini menjelaskan kepada kita rincian siapa saja yang berhak mendapatkan kebaikan dari kita, dan sekaligus menjelaskan kepada kita bagaimana hak-hak itu ditunaikan kepada yang memiliki hak sesuai dengan haknya. Dan Allah telah mengurutkan, kalau kita tadabburi ayat ini, di sini ada urutan prioritas dalam berbuat kebajikan. Pertama, Allah memulai dengan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Dan ini kaidah bahwa sebelum kita berbuat kebajikan kepada sesama makhluk, maka yang paling berhak untuk kita tunaikan haknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas ada seorang yang bilang baik hubungannya dengan manusia, lalu haknya Allah dia tidak tunaikan, maka sangat keliru. Ada biasa orang yang tidak sholat, lalu dia bilang yang penting hati saya baik, saya suka membantu orang lain, saya selalu berkata-kata yang baik yang menyejukkan hati orang-orang, dan saya tidak pernah menyakiti mereka walaupun saya tidak salat, ya. Ini adalah kekeliruan yang besar, karena yang paling pantas didahulukan haknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum yang lainnya. Dan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang tauhid dan larangan syirik. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, dan kata-kata syai'a dengan segala sesuatu apapun bentuknya, ya, larangan kesyirikan besar maupun kecil, larangan kesyirikan besar maupun kecil. Dan barulah setelah itu dilanjutkan dengan berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Dan ini juga urutan yang sangat sering Allah Subhanahu wa taala urutkan dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah yang kita ketahui dalam surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan, menetapkan kepada kalian jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan. Dan Allah juga mengatakan anishkurli waliwalidayka ilayyal masir, dan kepadaku, kata Allah, kalian bersyukur dan barulah kepada kedua orang tua. Jadi ini menunjukkan bagaimana kedudukan orang tua di sisi Allah, kedudukan yang sangat besar. Setelah hak Allah kita tunaikan, maka hak kedua orang tua hendaknya kita tunaikan. Dan ini di antara urutan-urutan yang selalu bergandengan, ya, dalam Al-Quran. Hak Allah, kemudian hak orang tua, sebagaimana juga kadang hak Allah lalu hak Rasulullah SAW, yang menaati Allah lalu menaati Rasulnya SAW. Wabil walidaini ihsana, kemudian karib kerabat secara umum, wal yatama, dan anak-anak yatim. Ya, ini di antara perintah untuk berbuat kebajikan kepada anak-anak yatim. Dan yatama jamak dari yatim, dan yatim dalam makna syariat siapa yang telah kehilangan bapaknya dan dia belum balik. Ini istilah yatim, ya. Makanya salah kalau ada biasa ikhwah sudah punya anak bilang si anak yatim, Ustaz. Subhanallah, ya. Antum anak yatim, padahal baliknya antum sejak, ya, bertahun-tahun yang lalu.
anak yatim itu kalau belum balik, ya, anak yatim kalau belum balik. Dan kenapa dikhususkan bapak? Karena bapaklah yang menafkahi selama dia belum dewasa, bukan ibu, ya, bukan ibu. Maka disebutkan bahwa yatim khusus yang meninggal bapaknya dan tidak disebutkan untuk ibunya. Ya, kalau kita kan ada ibu, ya, piatu, ya, piatu, yatim piatu. Dan ini perlu diperhatikan di sini adalah perintah, dan begitu banyak perintah untuk berbuat kebajikan kepada anak yatim. Tapi ingat, masing-masing ada haknya dan masing-masing ada jatahnya. Karena kadang sebagian orang menyangka ketika dia mau menunaikan zakat, dia bilang saya mau berikan zakat Ustaz kepada anak-anak yatim. Dia menyangka bahwa anak yatim ada hak untuk zakat. Padahal dalam surat At-Taubah ayat ke-60 Allah tidak menyebutkan sama sekali anak yatim sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, tapi berhak untuk mendapatkan perhatian kita, berhak mendapatkan selain zakat. Dan jika anak yatimnya miskin, kita berikan karena dia miskinnya, bukan karena yatimnya. Ya, ini perlu difahami bagaimana aturan-aturan itu dirinci dengan baik dan kita berikan sesuai dengan hak yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang-orang miskin kadang disebutkan bersamaan dengan fuqara, dan ini yang dikenal dalam kaidah ulama kita, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebutkan bersamaan berarti makna dari kedua kalimat itu berbeda. Tapi kalau disebutkan salah satunya saja maka maknanya sama, ya. Jadi kalau fakir saja disebutkan, tidak ada miskin di situ, maka include fakir dan miskin. Kalau miskin saja disebutkan, maka include juga fakir di situ. Tapi kapan disebutkan dua-duanya, maka maknanya berbeda. Ada fakir dan ada miskin. Dan yang lebih miskin atau yang lebih fakir, mana yang betul? Ya. Di antara keduanya adalah fakir, ya. Fakir lebih memprihatinkan keadaannya daripada yang miskin. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran wa ammasrahu, berarti keadaannya lumayan, ya, dibandingkan yang fakir, ya. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang orang yang berhak untuk zakat, Allah mulai dengan innamas sadaqatu lil fuqara, lalu wal masakin. Lalu ketika coba dibedakan, mereka mengatakan fuqara adalah memang yang tidak memiliki mata pencaharian sama sekali. Adapun orang miskin mungkin memiliki mata pencaharian tapi belum memenuhi kebutuhannya, ya, belum memenuhi seluruh kebutuhannya. Mungkin di bawah UMR, ya, gitu, ya. Berapa itu? Ya. Wal masakin wal jaridil qurba, dan tetangga yang ada hubungan karib kerabat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabarani bahwa tetangga itu ada 3 klasifikasinya. Walaupun hadis ini ada kelemahan, tapi maknanya diamalkan oleh ulama kita. Tetangga ada 3 klasifikasinya. Tetangga yang memiliki 3 hak, tetangga yang memiliki 2 hak, dan tetangga yang memiliki 1 hak. Tetangga yang memiliki 3 hak adalah dia tetangga dan dia masih ada hubungan kekerabatan dengan kita, dan yang ketiga dia adalah muslim, maka baginya hak Islam, hak qarabah, karib kerabat, dan hak al-jiwar, hak tetangga. Yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak saja, yaitu tetangga lagi muslim tapi tidak ada hubungan keluarga sama kita. Dan yang ketiga, tetangga yang bukan muslim dan bukan karib kerabat kita. Ini tetap berhak mendapatkan perlakuan yang baik karena dia tetangga, walaupun tentu saja ada hak yang dia tidak dapatkan, hak Islam dan hak kekeluargaan.
Kalau ada yang mengatakan bagaimana kalau dia tetangga, keluarga dan bukan muslim. Ini tidak disebutkan oleh ulama kita dan tidak disebutkan dalam hadis. Kenapa tidak disebutkan? Karena hukum asal tidak seperti itu, ya. Kalau Anda muslim, maka seharusnya keluarga Anda juga muslim, ya. Namun kalau ada yang seperti itu, biasanya mungkin ada yang murtad atau hal yang merupakan pengecualian, ya. Karenanya dalam asad itu disebutkan rinciannya seperti yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Kemudian Allah mengatakan wal jaril junubi, tetangga yang tadi kita katakan tetangga yang agak jauh. Dan ini kaidah, makin dekat rumahnya dari kita, maka dia yang lebih berhak daripada tetangga juga namun agak jauh. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dua tetangga yang membutuhkan bantuan atau meminta kepada kita untuk satu undangan umpamanya dalam waktu yang bersamaan, yang mana didahulukan? Beliau mengatakan yang paling dekat pintunya dari rumahmu, yang paling dekat pintunya dari rumahmu. Ini menunjukkan bahwa makin dekat rumahnya makin besar haknya. Dan apatah lagi kalau dia adalah keluarga kita. Wal jaril junub, ya, wal jaril junub, tetangga yang dekat, ya, tetangga yang jauh walaupun bukan, ya, dari karib kerabat dan juga mungkin bukan yang seakidah dengan kita. Wasahibi bil jam, ya, ini juga teman perjalanan, ya, karena teman perjalanan itu juga sangat butuh untuk kita saling berbuat kebajikan. Bahkan kata ulama kita, summiya safaru safara li'annahu yusfirul haqa'iq, ya. Safar itu dinamakan safar karena safar dalam bahasa Arab itu sesuatu yang menyingkap, sesuatu yang menyingkap. Makanya kalau subuh lalu sudah pagi-pagi itu dinamakan isfar, ya, isfar. Dan wanita yang tidak menutup wajahnya dinamakan safirah, ya. Jadi safar itu menyingkap, sesuatu yang tersembunyi disingkap. Kenapa safar dinamakan safar? Karena pada saat safarlah orang akan ketahuan bagaimana hakikat orang itu, bagaimana dia istirahatnya, ya, bagaimana kedermawanannya, bagaimana dan bagaimana, ya. Kalau kita safar, mungkin kalau sekarang ini kita taunya Ustaz ikhwah-ikhwah ini, ya, kalau ditanya bagaimana, ya, rajin taklim umpamanya, ya. Kalau ditanya gimana dia banyak tidurnya atau sedikit tidurnya, ya, banyak ibadahnya, sedikit ibadahnya, dan bagaimana kedermawanannya dan seterusnya, kita belum terlalu tahu. Nanti ketahuan itu biasanya pada waktu safar. Dan safar sebagaimana kata Nabi kita, dia adalah qita'atun minal azab, dia adalah bagian dari kita. Sahibi bil jambi, teman yang ada di samping kita. Siapa yang paling selalu dekat di samping kita? Istri kita, ya. Wabni sabil, dan orang yang membutuhkan bantuan, yang habis bekalnya, musafir. Wama malakat imanukum, dan ini bagaimana berbuat baik kepada budak-budak kita. Nanti akan kita contohkan, ya, dalam hadis bagaimana berbuat baik kepada budak. Sebagian salaf mengatakan, siapa yang tidak berbuat baik kepada budak-budaknya itu ciri kesombongan. Ciri kesombongan. Makanya nanti kita akan baca hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, kenapa beliau baik sekali sama budaknya. Karena beliau pernah mendapatkan teguran keras dari Nabi SAW. Dan untuk mengukur tawadhu'nya seseorang, mengukur bagaimana jauhnya dari kesombongan, lihat dia bagaimana dengan orang yang menjadi tanggungannya, bawahannya, bukan bagaimana dia dengan atasannya. Kalau ada seorang kelihatan fakhura, ya, Allah menutup ayat ini dengan apa? Allah tidak suka orang yang mukhtal. Apa itu mukhtal? Sombong. Fakhur, lagi membanggakan diri. Apa hubungan ayat ini dengan penutupnya? Kata ulama kita seperti itu, bahwa orang yang tidak berbuat baik kepada bawahannya, bohongannya, dan fakhurnya, suka membanggakan diri, ya, merasa lebih hebat,
kan itu bawahannya ya. Ini sifat hadisnya ya, dan ini ya makanya warisan jahiliyah itu adalah feodalisme ya. Seorang ketika mungkin sudah menjadi pejabat atau mungkin karena dia memiliki turunan garis kebangsawanan ya, dia merasa lebih hebat daripada yang di bawahnya. Itu tidak dikenal dalam Islam yang semacam itu. Bahkan itulah warisan jahiliyah. Dan kata sebagian salaf juga, ketika Allah memulai dengan berbuat baik kepada orang tua setelah perintah berbuat baik kepada Allah, melakukan hak Allah Subhanahu wa taala, itu untuk menjelaskan bagaimana juga sikap kesombongan orang yang tawadu itu orang yang juga selalu taat dan bakti kepada kedua orang tuanya. Karena Allah rabbi walidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah menjadikan saya ini berbakti kepada ibuku ya. Beliau tidak mengatakan biwalidayya karena beliau tidak punya bapak. Beliau bilang saya dijadikan oleh Allah berbakti kepada ibu saya dan tidak menjadikan saya jabbaran, sombong, syaqiyya, orang yang rugi ya. Ulama mengatakan kapan seorang tidak bakti kepada ibunya, maka taulah dia adalah seorang yang jabbar, syaqi. Dan Allah katakan tentang Nabi Yahya, wa barram biwalidayhi walam yakun jabbaran asiya, dan dia seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Nabi Yahya berbakti kepada bapak dan ibunya, dan Allah tidak menjadikan beliau seorang yang jabbar, sombong, lagi ahli maksiat ya. Makanya di antara jalan kita untuk bisa menata hati kita ya, menghindarkan sifat-sifat sombong dan menjauhi maksiat adalah bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kita masuk ke pembahasan inti, pembahasan hadisnya. Hadis yang ke-1360. Kata Imam Nawawi rahimallahu taala, wa anil Ma'ruri bin Suwaid qal, beliau seorang tabi'i ya, beliau mengatakan, ra'aitu Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, saya melihat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, wa alaihi hullah, dan beliau memakai pakaian, satu setel pakaian, wa ala gulamihi misluha, dan uniknya atau hebatnya ya, Masya Allah, beliau memakai satu jenis pakaian yang lumayan bagus, dan beliau bersama dengan budaknya yang bajunya sama persis dengan bajunya Abu Dzar radhiyallahu anhu ya. Padahal beliau majikan dan dikawal atau didampingi oleh sang budak, tapi pakaiannya sama. Fasa'altuhu an dzalik, ini bagi umumnya orang ini suatu hal yang mengherankan, tidak biasanya. Bukan cuma kita yang merasa seperti itu ya, tapi bahkan di zaman yang mulia seperti itu, mereka merasa ini suatu hal yang luar biasa. Ini majikan memakai pakaian persis sama dengan pakaian budak, bukan sama-sama sederhana, tapi pakaian yang sama-sama Masya Allah, sama-sama bagus ya. Fasa'altuhu an dzalik, maka saya bertanya tentang hal tersebut. Fadzakara annahu sabba rajulan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyebutkan kisah dan sekaligus menjelaskan kenapa sampai beliau berbuat seperti itu. Beliau mengatakan bahwa beliau pernah mencela seseorang, sabba ya, sabba ya subuh, mencela. Kalau sabba lebih dari itu lagi ya, sibab. Beliau mencela seseorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ayyarahu bi ummihi, beliau sebutkan kekurangannya dengan menyebutkan ibunya ya. Berarti ini yang dia cela ini juga sahabat ya. Dan orang ini sebenarnya adalah
Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi dalam riwayat beliau mengatakan yabnas sauda, ya, wahai anak dari wanita yang hitam, ya. Beliau sempat bilang gitu kepada Bilal radhiyallahu anhu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka mendengarkan hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innaka mru'un fika jahiliyah, engkau wahai Abu Dzar seorang laki-laki yang masih memiliki bekas-bekas jahiliyah, ya, sisa-sisa jahiliyah, karakter jahiliyah. Hum ikhwanukum, mereka itu, artinya budak-budak kalian adalah saudara-saudara kalian juga. Wa khawalukum, dan mereka adalah khawalukum, mereka adalah khadim bagi kalian, mereka membantu kalian dalam pekerjaan kalian. Ja'alahumullahu tahta idikum, Allah telah menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan kalian. Faman kana lahu akhuhu tahta yadihi, ya, apakah kalau kita punya bawahan, punya budak, punya pembantu, berarti kita sewenang-wenang terhadapnya? Rasulullah mengatakan siapa yang memiliki saudara, artinya saudara fillah, saudara seislam, yang berada di bawah penguasaannya, bawah kekuasaannya, di bawah tanggung jawabnya, fal yut'imhu mimma yakulu, hendaknya berikan dia makan sama dengan apa yang kamu makan atau yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbasu, dan kasih juga dia pakaian sama dengan apa yang dia pakai dari pakaian. Wala tukallifuhum ma yaglibuhum, dan jangan kalian membebani mereka dengan apa yang tidak mampu mereka lakukan, yang menguasai mereka, artinya yang tidak mampu mereka laksanakan, beban-beban pekerjaan yang terlalu berat. Fa in kallaftumuhum, dan jika kalian membebani mereka dengan satu pekerjaan yang wajar, ya, atau bukan yang berat sekali, fa'inuhum, maka juga jika mampu sebaiknya kalian juga tetap membantu mereka. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Yang pertama, jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan, ya, bermulazamah dan keutamaan belajar serta bersama dengan para ulama. Karena kita belajar dari mereka bukan hanya dengan ilmu yang mereka miliki, tapi juga dari apa yang kita saksikan dari perbuatan mereka, yang kadang perbuatan mereka sepertinya kurang logis dan sepertinya juga kurang biasa, tidak sesuai dengan tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Maka ketika kita bermulazamah dengan mereka, ini kesempatan untuk kita menggali ilmunya, karena kita yakin ketika mereka melakukan sesuatu, mereka punya dasar ilmu, ya. Dan ini pentingnya juga pelajaran yang lain, bagaimana seseorang yang berilmu hendaknya dia mampu mempertanggungjawabkan setiap kelakuannya bahwa itu didasari dengan ilmu, ya. Kalau ditanya, gimana antum, kenapa begitu? Kenapa begitu baju tak Ustaz? Kenapa begitu? Antum bisa jawab, ya, kenapa begitu? Kenapa dan kenapa, ya, selalu punya jawaban, ya. Dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa tidak mengapa kadang, ya, tidak mengapa seorang murid bertanya tentang masalah-masalah yang seperti ini, ya, selama tentu saja tidak memaksudkan untuk menyudutkan seorang alim atau tidak untuk merendahkan, tidak untuk mencelah, tapi justru untuk mengambil pelajaran dan arahan dari mereka. Ma'rur bin Suwaid, salah seorang tabi thiqah, ya, yang mengambil manfaat dari seorang Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang pakaian yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang menutup aurat,
selama dia adalah pakaian-pakaian yang halal, maka silahkan digunakan, dan tidak ada batasan yang baku dari berpakaian. Semuanya boleh selama tidak melanggar aturan-aturan syariat. Hukum asalnya semuanya boleh selama tidak melanggar aturan-aturan syariat. Hullah itu ya, biasanya adalah pakaian yang satu setel, ya. Satu setel dalam artian sama pakaian dari bawah dan atasnya, ya. Itu diantara makna dari hullah. Dan Rasulullah kadang pakai ini, kadang pakai itu, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memvariasikan masalah pakaian, karena beliau juga kadang mendapatkan pakaian hadiah-hadiah dari sebagian sahabat yang datang dari Yaman, ada yang datang dari Syam, ada yang datang dari ini dan dari itu. Beliau pakai selama tidak bertentangan, untuk memberikan kepada kita suatu hal yang menjadikan kita mudah, ya. Tidak ada suatu kesempitan, suatu hal yang batasan, ya, terhadap masalah pakaian selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah pokok dalam berpakaian. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perbudakan, ya, perbudakan, bahwa seperti yang kita sebutkan yang lalu, bahwa perbudakan dalam Islam sah-sah saja dan kadang memiliki maksud-maksud dan tujuan tertentu, tapi yang membedakan kita adalah bagaimana kita memperlakukannya, ya. Jadi jangan dibayangkan perbudakan dalam Islam yang ditolerir dalam Islam gambarannya seperti perbudakan yang kadang antum, ya, saksikan mungkin dalam film-film, ya. Masih ada film-film yang semacam itu, film-film yang menggambarkan tentang bagaimana zaman perbudakan, ya. Itu tidak, ya, ada sama sekali dalam kamus Islam. Jamaah sekalian, ketika Ma'rur bin Suwaid bertanya kepada Abu Dzar, beliau menyebutkan tentang kisahnya, dan ini sebabnya kenapa beliau berlaku sangat baik kepada budaknya atau kepada pembantunya. Ternyata beliau mengambil pelajaran penting dari teguran keras dari Nabi kita SAW kepada seorang Abu Dzar, yang mana beliau pernah bertengkar dengan Bilal. Dan sebagai hal yang kadang manusiawi, ketika orang jengkel, kadang tilqaian, ya, kadang secara spontan, tidak terkontrol, langsung bicara, langsung mencelah, ya. Dan biasa orang kalau mencela, dilihat apa yang ada di depannya, ya. Sehingga ketika beliau melihat Bilal, ya, beliau sempat mengatakan, "Yabna sauda," wahai anak yang dari wanita yang hitam, ya. Ini tentu saja adalah celaan, dan ini tidak pantas sama sekali dalam Islam. Islam tidak memandang warna kulit, tidak memandang persoalan harta benda, tapi yang Allah pandang dari kita adalah keikhlasan dan amalan kita. Maka inilah sesuatu yang dianggap jahiliyah, yang dianggap jahiliyah. Maka jahiliyah, jamaah sekalian, jangan diartikan jahiliyah itu makna jahil artinya masa kebodohan. Dulu sebelum peradaban Islam datang, mereka jahil, tidak tahu baca tulis, maka dinamakan jahiliyah. Bukan itu. Jahiliyah artinya semua yang bertentangan dengan norma dan syariat Islam, itulah jahiliyah. Walaupun dilakukan oleh orang yang paling merasa berperadaban, orang yang paling merasa modern, orang yang paling merasa cerdas, tapi melakukan ini semuanya, ini pada akhirnya jahiliyah. Jahiliyah semua yang bertentangan dengan Islam. Makanya Allah mengatakan ada zonnul jahiliyah, prasangka jahiliyah. Ada juga zonnul jahiliyah, prasangka jahiliyah yang tidak punya tawakal kepada Allah. Ada juga hamiyatul jahiliyah, fanatisme kesukuan dan sebagainya, bukan karena berpegang teguh kepada Islam. Ini hamiyatul jahiliyah. Ada juga yang namanya tabarrujul jahiliyah, bersolek, berhias model jahiliyah. Bukan berarti alat riasnya, alat perhiasannya alat model zaman dahulu, ya. Tapi berhias, wanita-wanita yang berhias, bertelanjang atau tidak menutup auratnya dan menyingkap auratnya serta menggoda laki-laki yang lain, walaupun dengan alat rias, ya, yang paling canggih hari ini, itu jahiliyah dalam bahasa Islam. Dan di antara yang jahiliyah Allah namakan adalah hukmul jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Hukum jahiliyah, hukum yang bertentangan dengan syariat Islam, hukum yang bertentangan dengan syariat Islam, semuanya jahiliyah. Jadi salah satu bentuk jahiliyah ini
merasa diri paling hebat, pada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita hebat karena kita seorang atasan, karena kita seorang kaya, karena kita putih dibandingkan orang hitam, bukan itu. Makanya ketika seorang membanggakan masalah warna kulitnya, masalah ketampanannya umpamanya, itu jahiliyah, ya. Membanggakan masalah-masalah yang semacam itu bukan karena izzatul Islam, bukan karena iftikhar, ya, izzah Islam, maka itu pada hakikatnya jahiliyah. Rasulullah menegur keras seorang Abu Dzar dan mengatakan, kamu masih ada sisa-sisa jahiliyah. Artinya, ya kalau bahasa kita, antum belum hijrah sepenuhnya, masih ada sedikit melekat bekas-bekas jahiliyah yang pernah antum juga dapatkan, ya, pada masa-masa sebelum datangnya Islam dan sunnah ini. Sejak itu teguran keras daripada Rasul ini membekas pada benak dan pada hati dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Apa yang beliau lakukan sejak itu? Sejak itu beliau tidak pernah mencela siapa-siapa karena persoalan hartanya, karena persoalan penampilannya. Bahkan beliau menjadikan sebagai kafarat dari kesalahannya, beliau menjadikan pembantu-pembantunya, budak-budaknya sama dengan dirinya, ya, sama dengan dirinya. Karena Rasulullah berpesan selanjutnya, Rasulullah mengatakan, mereka budak-budak kalian, saudara-saudara kalian juga, dan mereka adalah khawalukum. Khawalukum itu sebenarnya mereka berada pada, ya, kalian yang bekerjakan, kalian yang tugaskan, mereka berkhidmat kepada kalian, dan Allah menjadikan mereka di bawah pengawasan kalian. Ingat, yang menjadikan anda saat sekarang sebagai atasan Allah, bukan karena apa-apa, ya. Dan suatu saat mungkin berubah, karena orang barusan sedikit mendapatkan kekayaan, dia lupa bagaimana dia dulu, ya, sehingga kadang begitu banggakan dirinya lalu merendahkan orang yang mungkin masih hari ini masih ekonominya masih di bawah dirinya. Barusan menjadi pejabat sudah merasa paling hebat, ya, semuanya jelata yang dianggap diinjak-injak, ya, itu jahiliyah. Itulah warisan-warisan jahiliyah. Kenapa kalian bisa jadi pejabat hari ini? Kenapa bisa anda kaya hari ini? Kenapa bisa anda dihormati dengan ilmu anda hari ini? Itu semua datang dari Allah. Dan kalau Allah mau cabut, bisa, dan menjadikan orang yang di bawah anda hari ini akan menjadi lebih di atas bagi kalian. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk membanggakannya. Allah yang menjadikan mereka saat sekarang berada di bawah pengawasan kalian. Karena itu Rasulullah mengatakan, siapa yang berada saudaranya di bawah pengawasannya atau di bawah tanggungannya, kalau makan, berikan juga makan mereka sama dengannya, ya, sama makanannya. Jadi makanan budak sama dengan makanan atasannya, makanan tuannya, ya, dan juga sama dengan makanan pembantunya. Gimana menurut antum, ya? Ini begitu kata Rasulullah, ya. Susah ini diamalkan sekarang ini, ya. Mesti diamalkan semuanya, tapi kadang jangankan antara majikan dan budak, ya, majikan dengan pembantu, kadang antara makanannya ustadz dan yang bukan ustadz saja dibedakan, ya, masya Allah. Jadi ustadz, ya, biasa kita mau makan sama-sama ikhwah, tunggu ustadz, ada makanan tak khusus, ya, dilihat, subhanallah, beda sekali, ya, kualitasnya dengan makanan yang lain, ya. Wal yulbishu mimma yalbas, dan berikan dia pakaian sebagaimana yang kamu pakai, ya, sebagaimana yang kamu pakai. Ini yang diamalkan oleh Abu Dzar. Makanya pakaian beliau sama dengan pakaian budaknya. Kadang sebagian majikan tiap pekan mungkin ganti pakaian, artinya beli pakaian yang baru, tiap hari dia ganti pakaian mungkin berkali-kali. Budaknya kadang, ya, pakaian yang sejak tahun lalu tidak pernah ditambah-tambah, ya. Atau bukan budak, ya, ini perintah kepada budak, dan pembantu tidak sama dengan budak dalam Islam. Tapi kalau budak saja kita diperintahkan untuk bersikap seperti ini, apalagi pembantu-pembantu kita yang statusnya bukan budak, tapi memang dia berada di bawah kita dan kita yang menggaji mereka. Wala tukallifu, dan jangan bebani budak, ya, pembantu hari ini juga, ya, sekali lagi beda, ya, hukumnya, beda statusnya, tapi mungkin mudahnya jangan bebani orang yang di bawah kita dengan beban yang mereka tidak sanggup kerjakan. Dan pun, ya, jika kita bebani, maka tidak ada salahnya seorang majikan ikut membantu pekerjaan dari pembantunya, ya. Artinya kalau memang tidak ada, ya, yang bisa lagi bantu dan memang berat tidak mungkin dia bisa kerja sendiri, apa salahnya
kita sebagai majikan untuk membantu pekerjaan orang di bawah kita. Terakhir hadis singkat ya, insyaallah kurang lebih begini juga mananya ya, sebagai penyempurna dari bab kita ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang ke-1361, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi, jika salah seorang di antara kalian didatangi oleh khadimnya, pembantunya, bi ta'amihi, membawakan makanannya, ya kan, pembantu kita yang bawakan makanan kita, pelayan kita yang bawakan makanan kita. Apa arahan Rasulullah? Beliau bilang, fa illam yujlishu ma'ahu, kalau dia tidak mau menjadikan pembantunya itu duduk sama dia, makan sama dia, fal yunawilhu luqma au luqmatain, berikan juga satu suap atau dua suap dari makanan yang dia bawa itu, au aklah au aklatain, atau satu porsi atau dua porsi ya, sebagian dari makanan tersebut. Fa innahu waliya ilajahu, karena pembantumu itu telah capek dalam mengerjakan itu, artinya memasakkan untuk kamu masakan itu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebenarnya hadis ini Bukhari Muslim ya, luput ya dari Imam Nawawi sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita. Imam Nawawi cuma mengatakan Rawahul Bukhari, namun realitanya hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Walaupun Bukhari juga sudah sahih, jelas kesahihannya. Sedikit beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Tadi bukan akla ya, uklah ya, au uklah au uklatain bi dhammil hamzah wa hiya luqmah ya. Jadi satu suapan atau dua suapan. Jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya pembantu kita juga kadang makan bersama kita ya. Apalagi kalau tidak ada mahram ya, artinya kita tidak bersama dengan istri kita, kita tidak bersama dengan anak-anak perempuan kita umpamanya, lalu ada pembantu kita atau pelayan kita, dia menyiapkan kepada kita makanan, maka kita persilakan juga untuk makan saja bersama dengan kita. Rasulullah mengatakan, jika salah seorang di antara pelayanmu membawakan kepadamu makanan, maka jika kamu tidak mau dia duduk bersamamu, artinya baik ditawarkan, sebaiknya ditawarkan bahwa silakan makan sama kita ya, silakan jalisna kul ma'ana ya, duduk sama-sama kita makan sama-sama. Ini menunjukkan juga bahwa makanannya sama ya, karena kita persilakan dia makan bersama dengan kita. Tapi kalau kita tidak mau, ya mungkin karena keadaan tidak memungkinkan, kita mungkin mau ya waktu terbatas, kita ada pekerjaan ya, sehingga kalau umpama beliau harus ikut juga mungkin akan menyita waktu kita, atau mungkin karena ada keluarga kita bersama dengan kita, dia tidak pantas untuk duduk karena bukan mahram. Maka Rasulullah memberikan satu irsyad, satu tauji, arahan, yaitu berikan juga sebagian ya. Jadi biasa kalau dia tidak duduk, bilang, ambil bagi juga sebagian dari makanan ini ya, ambil bagi satu piring atau berapalah ya, supaya dia juga bisa merasakannya ya. Kan seperti itu biasa ya, seorang pembantu, Masya Allah, dia sudah masakkan untuk tuannya, majikannya, masakan yang begitu hebat, lalu semuanya diserahkan kepada majikannya. Bagaimana dengan pembantunya? Dia makanan yang sangat, perbedaannya sangat mencolok ya. Mungkin ini daging onta dikasih, lalu ini mungkin apa yang paling rendah makanannya ya, telur, Masya Allah, bagus ya, Milo ya, bagus itu Milo sebenarnya ya. Intinya sesuatu yang dianggap makanan yang paling rendah ya. Jadi dia mungkin berpikir sambil dia makan, dia pikir terus gimana rasanya kira-kira itu daging onta ya, atau daging yang dimakan oleh tuanku, padahal saya tadi yang masakkan cabai ya. Mungkin ada perasaan-perasaan yang seperti itu ya. Makanya Rasulullah mengatakan, berikan juga sebagian agar dia juga bisa memakan sebagian dari apa yang dia telah capek-capek masakkan untuk kita. Atau mungkin dia tidak masakkan untuk kita, tapi dia yang pergi beli ya, dia pergi beli di rumah, di warung ya, maka berikan juga bagiannya untuk dia ya. Jadi
Kalau bisa jangan cuma satu porsi antum pesan, ya. Kalaupun satu porsi, berikan juga sebagian agar dia juga merasakan sebagian dari apa yang Anda rasakan. Ini taujih, ya, nabawi. Ini arahan dari seorang nabi yang sangat mulia, nabi yang sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Semoga yang kita diberikan kekuatan. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.